Happy nation, living in a happy nation. While the people understand and dream of Tiap tahun kamu ngomong kayak gitu terus, mau berubah cewek gitu. Karena saya fokusnya kerja, terus sama kerjaan nanti kamu masuk ke Kamu sih ya, kamu hanya kerja pulang ya. Kalau perempuan itu bohong aja dia. nggak usah ada cari kesalahan. Saya nggak mau jangan. Bapak masuk, bapak ibu. Belum ibu berangkat dulu di sebelah sini. Berapa silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat siang Bapak dan Ibu. Apakah Bapak dan Ibu dalam keadaan sehat? Alhamdulillah sehat. Sebelumnya Bapak dan Ibu sudah tahu alasan kenapa Bapak dan Ibu ada di sini? Sudah. Berarti Bapak dan Ibu bersedia ya untuk melakukan mediasi pada kali ini? Bersedia. Oke, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Saya Ayu Amanda selaku mediator yang ditunjuk oleh pengadilan untuk membantu mediasi antara Bapak dan Ibu pada kesempatan kali ini. Selanjutnya saya izin mencek ulang identitas para pihak agar tidak terjadi kekeliruan. Apakah benar di sebelah kiri saya Ibu Fatihah selaku penggugat? Benar. Dan Pak Yayan di sebelah kanan saya sebagai tergugat. Benar. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang mediasi. Mediasi adalah alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak berunding dan berdialog untuk menemukan titik temu dan kesepakatan dari permasalahan yang ada. Berdasarkan Perma nomor 1 tahun 2008, pada pasal 4 itu semua perkara perdata yang diajukan pada pengadilan tingkat pertama wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian terlebih dahulu melalui perdamaian dengan bantuan mediator. Saya di sini selaku mediator akan membantu dan berperan untuk memfasilitasi perundingan antara Bapak dan Ibu, dan tentunya saya di sini bersifat netral. Saya tidak akan memihak kepada salah satu pihak, baik itu kepada Bapak maupun kepada Ibu. Dan jangan khawatir, mediasi pada kali ini dijaga kerahasiaannya, dan hasil dari mediasi ini bergantung dan ada pada kendali penuh dari Bapak dan Ibu selaku para pihak. Selanjutnya itu dalam proses mediasi kali ini saya akan memberikan kesempatan secara bergantian kepada Bapak dan Ibu untuk menyampaikan permasalahan yang ada. Saya harap Bapak dan Ibu tertib dan tenang selama proses mediasi berlangsung. Sesuai surat gugatan, Ibu Fatihah itu mengajukan cerai karena adanya dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh Pak Yayan. Apakah ini benar merupakan alasan Ibu mengajukan perceraian? Ya Bu, saya sebenarnya sudah tahu dia berselingkuh. Udah lama dia berselingkuh, tapi saya tahan terus. Tapi pada akhirnya saya tuh nggak kuat lagi. Saya banyak menemukan chat-chat dia selingkuh sama perempuan lain. Kalau Ibu mau lihat, Ibu lihat. Saya udah capek. Nggak kuat hati saya lagi Bu. Baik, gimana Bapak terkait pernyataan dari Ibu Fatihah? Jadi yang masalah chat itu Bu, nggak ada saya berselingkuh. Yang saya chat itu sekretaris yang teman kerja di kantor. Tapi kenapa sampai jam 2? Ya itu kan masalah pekerjaan. Saya juga cuma cerita di tempat kerja. Kamu nggak paham masalah kerjaan aku. Soal pekerjaan, kamu bilang. Tapi aku sering kok lihat kamu tuh pergi keluar sama cewek itu. Diam-diam tanpa ngomong sama aku kalau kamu tuh lagi di luar. Kalau iya itu masalah pekerjaan, kenapa nggak ngomong, nggak izin dulu, nggak ngomong sama aku? Ya kamu tuh nggak usah lah cari-cari kesalahan aku terus. Kamu dari dulu selalu cari kesalahan aku. Kayak gitu kan enggak sama. Sikap kamu yang kayak gitu membuat aku tuh curiga. Udah, tolong Bapak Ibu tenang terlebih dahulu. Di sini saya izin berbicara. Jadi yang menjadi permasalahan terhadap Bapak dan Ibu kali ini itu adalah dalam komunikasi. Nah, dari Bapak Yayan, saya harap Bapak dalam hubungan berumah tangga itu selalu melibatkan Fatihah selaku istri Bapak.
Jadi kalau bapak ada masalah, bangun komunikasi dan kepercayaan kepada ibu. Begitupun ibu kalau ada apa-apa yang dirasa menjanggal, langsung saja sampaikan kepada beliau. Jadi apakah dari bapak itu ada keinginan untuk memperbaiki hubungan bapak dengan ibu? Ada Bu, saya akan berusaha untuk berubah, dan saya berubah itu butuh waktu. Alah, berubah itu alasan. Tiap tahun kamu ngomong kayak gitu terus, mau berubah apa? Buktinya ada kok. Kamu cek kamu pergi sama perempuan itu, bohong aja dia tuh. Jadi bagaimana ibu? Apakah ibu benar-benar tidak mau memperbaiki hubungan ibu dengan bapak? Saya nggak mau, saya mau cerai. Saya sangat cerai. Dari bapak bagaimana bapak? Ya kalau emang itu putusan undang-undang, saya menurut aja Bu. Baik, selanjutnya itu dalam gugatan ibu mempersoalkan masalah hak asuh anak. Beliau ingin itu hak asuh anak pada dulu. Bagaimana tanggapan bapak terkait ini? Kalau masalah hak asuh anak, saya nggak mau kalau Fatihah yang asuh. Saya maunya saya yang asuh si Nahda, karena saya mampu secara finansial untuk mengasuhnya. Kamu siap? Kamu aja kerja pulang larut malam, anak susun ada selalu dekat sama saya. Ya makanya dari itu saya mau berubah, karena saya mau merawat si Nahda. Kamu mau jaga gimana? Kamu sendiri aja hidup kamu tuh selalu kerja aja. Gimana kamu mau ngurusin ada? Ya nggak mau, pokoknya si Nahda itu harus saya yang asuh Bu, karena saya mampu secara finansial. Karena sama PT nanti kamu mau sebagai apa? Kamu jangan hina saya ya. Kamu kira tanpa uang kamu saya nggak bisa nikahin ada? Tolong bapak ibu kembali. Nah, untuk masalah hak asuh anak ini apa dan tidak bisa diputuskan begitu saja. Pada kali ini saya ingin berbicara dengan teman-teman terlebih dahulu, dan dalam ini saya ingin berbicara dengan bapak terlebih dahulu. Ibu silakan keluar terlebih dahulu, dan nanti saat sudah selesai saya akan berbicara dengan ibu. Baik Pak Yayan, setelah perbincangan panjang tadi, nah di sini saya ingin berbicara secara mata dengan Bapak. Saya ingin mendengar itu bagaimana dari sisi Bapak terkait hal ini. Boleh diceritakan Bapak? Ya baik Bu. Dari yang sudah diceritakan tadi, sebenarnya itu semua adalah ketidapan dari saya. Kalaupun pernikahan saya nggak bisa diselamatkan, setidaknya saya bisa hak asuh si Nahda itu sama saya Bu. Soalnya saya mampu secara ekonomi dan saya pun mapan untuk menafkahinya. Dan saya khawatir kalau hak asuhnya sama si Fatihah, nanti Fatihah itu nggak ada nafkah sama anak saya gitu. Baik Pak, izin berpandangan ya Pak. Dalam hukum itu, dalam ketentuan yang ada, biasanya anak yang berada pada usia itu di bawah 18 tahun, dan yang seperti saya ketahui juga usia anak bapak itu 15 tahun. Nah, Iya benar. nah, itu biasanya hak asuh itu ada pada ibu. Melihat untuk kepentingan terbaik untuk si anak juga, dan dari cerita ibu tadi, sehari-hari anak bapak itu ada dalam pemantauan beliau. Jadi saya paham bapak ingin dekat dengan anak bapak, tapi masih ada banyak cara lain agar nanti anak ini tidak terlantar nantinya. Jadi saran dari saya, hak asuh ini sebaiknya ada pada ibu. Nah, bapak selaku orang tua dari anak tersebut masih bisa memberikan nafkah yang layak kepada anak, dan itu bisa bertemu dengan anak tersebut tanpa dihalangi, dan itu nanti bisa kita lakukan dengan istri bapak lagi. Iya Bu, kalau itu yang terbaik menurut Ibu, saya nggak apa-apa kalau asuhnya sama si Fatihah. Tapi untuk nafkahnya biar saya aja yang nafkah Ibu. Saya nggak mau hubungan saya terputus sama anak saya. Itu nanti akan kita bahas bersama Pak. Ya. Silakan Bapak saya berbicara tadi.
sebelumnya itu kita terhenti dalam pembahasan tentang hak asuh anak ibu. Nah, di sini saya ingin ibu berbicara dengan tenang dan menyampaikan apa makan. Ini Bu, yang saya mau cuma satu Bu. Saya sama anak saya itu hidupnya tenang. Saya nggak mau anak saya itu tinggal sama ayahnya yang kelakuannya masih kayak gitu Bu. Terus saya takut sih Nahda ini kurang mendapatkan perhatian dari ayahnya karena ayahnya saja sering bekerja sampai larut malam gitu Bu. Saya takut dia kurang mendapatkan perhatian. Nah, seandainya hak asuh anak itu ada pada ibu, apakah ibu nantinya bersedia untuk tidak menghalang-halangi antara anak ibu untuk bertemu dengan bapaknya? Saya tetap memberikan ruang untuk dia bertemu sama ayahnya. Cuman untuk dia ketemu sama anak saya, dia harus izin dulu sama saya gitu. Oh ya, di sini anak ibu Nanda itu berusia 15 tahun. Nah, di sini jika ibu berkenan, saya juga ingin mendengar langsung pendapat dari anak ibu. Apakah ibu berkenan? Mau Bu, dia ada di luar sama ayahnya. Kalau gitu saya izin untuk berbicara dengan selamat siang Nanda. Di sini ibu ingin berbicara dengan Nanda. Dan ibu rasa Nanda juga dalam sekarang paham tentang situasi yang terjadi saat ini antara kedua orang tua. Jadi ibu ingin mendengarkan pandangan dari Nanda tentang apa yang terjadi. Ya, saya sebenarnya tahu situasi di rumah sekarang gitu kan. Ayah sama ibu tuh sering bertengkar. Ayah juga jarang pulang. Terus katanya kerja sih ya, kerja tapi pulang udah larut malam gitu. Jadinya waktu untuk saya tuh kurang gitu, jadi saya kurang dekat gitu sama ayah kan. Jadi kasihan juga ke ibu. Ibu juga kadang merasa kesepian karena ayah tuh jarang pulang tadi gitu. Jadinya ibu saya tahu gitu. Jadi ibu ingin berbicara juga ya kepada Nanda. Meskipun sikap ayah Nanda seperti itu, ibu harap Nanda selaku anak itu tetap menghormati beliau dibalik apapun sikap beliau yang Nanda lihat selama ini. Karena apapun alasannya itu beliau tetap ayah Nanda. Tapi Bu, saya sering lihat ibu nangis gitu karena ayah jarang pulang atau mungkin karena mereka bertengkar, tapi saya nggak tahu apa permasalahannya. Ya, itu tidak perlu juga Nanda pikirkan karena itu tuh merupakan permasalahan orang dewasa. Nanda selaku anak itu cukup hormat dan tetap mensupport kedua orang tua Nanda apapun yang terjadi gitu. Jadi Nanda pandai memposisikan diri sebagai anak yang berbakti pada orang tua gitu ya. Saya mulai ya. Setelah mendengar semua pembicaraan antara Bapak dan Ibu tadi, dan saya juga sudah berbicara dengan masing-masing pihak, itu ada beberapa poin yang perlu disepakati. Nah, dan masing-masing itu sudah memiliki usulannya masing-masing. Yang pertama itu terkait perceraian, Bapak dan Ibu telah setuju untuk tetap bercerai.
Nah, selanjutnya itu untuk masalah hak asuh anak yang dalam aturan yang berlaku memang anak dengan usia di bawah 18 tahun biasanya itu hak asuhnya ada pada ibu. Melihat juga kedekatan antara ibu Fatihah dengan anak yang beliau langsung mengurus di rumah, maka Bapak Yayan juga setuju untuk menyerahkan hak asuh kepada Ibu Fatihah dengan syarat itu nantinya kedepannya tidak dihalang-halangi untuk bertemu dengan anaknya. Dan Bapak Yayan itu bersedia untuk memberikan nafkah yang layak kepada Nahda. Dari poin yang saya sampaikan tadi, apakah Bapak Ibu setuju atau ada tambahan lagi? Sudah pas. Oke, berikut ini kita perlu tanda tangani ya dari kesepakatan tadi. Silakan. Baik, dengan demikian proses mediasi antara Bapak dan Ibu sudah terlaksana, yaitu dengan berhasil sebagian. Kedepannya meskipun tidak bisa hidup sebagai pasangan suami istri lagi, saya harap Bapak dan Ibu dapat hidup rukun sebagai orang tua bagi anak Bapak dan Ibu. Terima kasih atas kerjasama Bapak dan Ibu. Saya selaku mediator, apabila salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.